Setelah itu, diperlihatkan seorang ayah dari LA, USA, yang sedang menyiapkan makanan untuk anaknya, Jack. Ia kemudian memutar video Jun agar anaknya memakan makanannya dengan lahap. Kemudian saat melihat videonya, ibunya menyadari kalau sudah ada iklan di video Jun. Di sana, ia melihat iklan susu formula Buy the Elephant dan awalnya menghiraukannya karena itu hal yang wajar melihat video Jun yang sudah ditonton banyak orang. Namun, ketika mengetahui kalau yang membintangi iklan itu adalah Jun, orang tua Jack seolah tersihir dengan kelucuannya. Mereka kemudian segera mengecek toko online apakah produk tersebut masih ada. Ternyata, produk itu sudah habis terjual dan mereka berdua merasa kecewa karena sudah melewatkannya. Semua ini membuktikan kalau efek yang ditimbulkan oleh kemampuan paket kecil mimik memiliki dampak yang besar. Kemudian, terlihat ibu Sojun yang sedang video call dengan ibunya yang merupakan nenek dari Sojun. Ibu Sojun bercerita kalau Sojun terlihat sangat bagus di depan kamera dan para kru film sangat memujinya. Ia juga mengatakan kalau Sojun tidak menangis sekalipun hingga syutingnya selesai. Kemudian, nenek Sojun meminta putrinya menurunkan kameranya karena ia hanya bisa melihat kepalanya dan ingin melihat Sojun cucunya. Sojun yang sedang minum susu pun menyapa neneknya dengan melambaikan tangan. Setelah itu, nenek Sojun pun tersenyum lebar dan merasa bahagia karena melihat cucunya yang menggemaskan. Nenek Sojun kemudian bertanya apakah iklannya akan muncul di TV karena ia tidak tahu bagaimana cara menggunakan YouTube. Ibu Sojun terkejut dan menanyakan apakah Chan adiknya tidak memberitahunya cara menggunakan YouTube. Ia juga menanyakan apakah adiknya tidak pernah memperlihatkan kalau Sojun keponakannya telah menjadi bintang iklan. Nenek Sojun kemudian menghela napas dan mengatakan kalau Chan sedang sangat sibuk dengan pekerjaan barunya. Ibu Sojun terkejut karena akhirnya adiknya mendapat pekerjaan. Ia kemudian menanyakan pekerjaan apa yang dilakukan adiknya. Sambil ragu, nenek Sojun mengatakan kalau itu seperti agensi manajemen selebriti atau agensi afiliasi. Sojun kemudian bergumam, kalau Paman Chan memiliki penampilan kasar dan mengancam, yang membuat paman dan ibunya terlihat seperti Beauty and the Beast ketika mereka bersama. Kemudian, nenek Sojun mengatakan kalau nama agensinya adalah Cocoa Entertainment dan Chan adalah seorang direktur di sana. Nama tersebut tampak asing dan ibu Sojun belum pernah mendengarnya. Setelah ibu Sojun selesai video call dengan nenek Sojun, ia mengatakan kepada Sojun kalau akan sibuk untuk sementara waktu dan menyuruhnya untuk bermain dengan boneka Lich King terlebih dahulu. Dengan senang hati Sojun bermain dengan boneka Lich King-nya karena biasanya ibunya membenci boneka itu. Ibu Sojun kemudian merasa kesal dengan adiknya karena ibunya mengkhawatirkannya. Namun ia berkeliaran entah kemana. Dengan penuh amarah, ibu Sojun kemudian mencoba menelpon adiknya yang sulit dihubungi, sambil berkata ayo angkat teleponnya. Kemudian, selang beberapa waktu, adiknya mengangkat telepon dan mengatakan kalau ini Direktur Soun Chan dari Cocoa Entertainment. Sepertinya Chan tidak menyadari kalau yang menelpon adalah kakaknya. Sambil memendam amarah, ibu Sojun menanyakan apakah ini dengan Direktur Soun Chan. Chan kemudian menjawab kalau itu benar dan menanyakan dengan siapa ia berbicara. Sojun yang mendengar percakapan itu merasa heran karena pamannya tidak mengenali suara ibunya. Tak kuasa menahan amarah, ibu Sojun kemudian berteriak mengatakan bahwa adiknya bahkan tidak menyimpan nomornya. Chan kemudian terkejut mendengar teriakan itu dan menyadari kalau itu adalah kakaknya. Dengan tampang bodoh, Chan kemudian menanyakan kepada kakaknya apakah ia telah mengganti nomor telepon. Ibu Sojun yang kesal menjawab kalau sudah 3 tahun dari terakhir ia mengganti nomornya. Ibu Sojun kemudian menanyakan kenapa ia tidak pulang ke rumah belakangan ini. Chan kemudian menjawab kalau ia cukup sibuk dengan pekerjaannya. Ibu Sojun kemudian menyuruhnya meluangkan waktu untuk pulang karena ibunya sangat khawatir dengannya. Ia juga menyuruh Chan untuk mengunjunginya nanti dan menyuruhnya untuk menyimpan nomornya. Chan kemudian mendengarkan perkataan kakaknya dan menitipkan salam kepada Sojun dan ayahnya sebelum menutup telepon. Ibu Sojun kemudian bertanya kepada Sojun kenapa kelakuan pamannya seperti itu. Namun di saat bersamaan, ibunya juga merasa senang karena akhirnya adiknya mendapatkan pekerjaan dan mengatakan kepada Sojun kalau itu adalah berita baik.
Sojun pun tersenyum lebar dan ikut senang melihat ibunya yang sedang merasa bahagia. Kemudian, saat memeriksa email, Ibu Sojun mendapati kalau ia menerima email yang sama berulang kali. Ayah Sojun yang penasaran bertanya apakah itu email tentang iklan. Ibu Sojun menjawab kalau itu adalah tawaran yang meminta Sojun untuk tampil pada acara broadcast seperti variety show. Ibu Sojun belum membacanya secara rinci, tapi ia sedikit penasaran setelah melihat banyaknya jumlah email yang mereka kirimkan. Setelah membukanya, ternyata itu adalah email dari Cocoa Entertainment. Sojun pun terkejut mengetahuinya. Isi dari email tersebut mengatakan kalau saat melakukan pencarian untuk Kids Variety Show, mereka menemukan video Jun yang telah memikat hati orang-orang di seluruh penjuru dunia hanya dengan satu video mukbang. Mereka kemudian berharap agar Sojun mau tampil dalam acara parenting variety show yang mereka rencanakan. Di email itu juga tertulis nomor Direktur Soun-chan yang merupakan adiknya. Ayah Sojun kemudian berkata kalau orang ini mempunyai nama yang sama dengan adik iparnya. Namun, ia dan Sojun kemudian terkejut saat melihat wajah ibunya dipenuhi amarah yang meluap. Ibu Sojun kemudian berteriak mengatakan bagaimana bisa manusia ini tidak menyadari keponakannya sendiri. Ia kemudian menelpon adiknya dan adiknya langsung mengangkatnya. Adiknya kemudian mengatakan kalau ini adalah Direktur Soun-chan dari Cocoa Entertainment. Sambil menahan kesal, Ibu Sojun berkata kalau ia menelpon karena email yang dikirim tentang acara TV. Ketika Sojun hendak bersuara, ayahnya kemudian membekapnya dan mengatakan kalau ia mengacau sekarang, ia akan berada dalam masalah. Sambil melambaikan tangan, Sojun berusaha memberitahu kalau pamannya sedang dalam bahaya. Chan kemudian mengenalinya sebagai ibunya Jun dan tidak menyadari kalau itu adalah kakaknya. Dalam hatinya, Sojun sudah menduga kalau paman Chan tidak benar-benar menyimpan nomor ibunya. Ibu Sojun kemudian tertawa kecil dan mengatakan akan lebih baik jika bisa bertemu secara langsung. Chan pun dengan semangat menyetujui permintaannya. Ibu Sojun kemudian berkata agar Chan datang ke rumah kakak. Chan bingung karena Ibu Jun mengatakan rumah kakak dan mengira rumah kakak adalah nama sebuah apartemen. Sudah tak kuasa menahan amarah, Ibu Sojun berteriak memerintahkannya untuk datang ke rumah kakaknya sekarang. Ia juga mengumpat bahwa adiknya sangat bodoh karena tidak mengenali keponakannya sendiri. Chan terkejut dan akhirnya menyadari bahwa itu adalah kakaknya. Ia melihat nomor telepon yang meneleponnya dan sadar bahwa nomornya sama. Ibu Sojun dengan marah mengatakan bahwa ia sudah bilang untuk menyimpan nomornya. Chan kemudian baru menyadari kalau Jun yang ada di video adalah Sojun keponakannya. Ibu Sojun kemudian menceramahi adiknya yang tidak mengenali keponakan yang ia temui sebulan yang lalu. Salah seorang di samping Chan kemudian mendengar pembicaraan itu. Ia lalu memberitahukan kepada temannya kalau artis bayi yang punya 200.000 subscriber itu ternyata keponakannya Pak Direktur. Temannya kemudian merasa heran karena meskipun mereka paman dan keponakan, mereka tidak tampak mirip sama sekali. Setelah mengakhiri telepon, salah seorang di sana kemudian berkata kalau sepertinya kakak Pak Direktur menyeramkan. Mereka juga menanyakan apakah Pak Direktur baik-baik saja. Sambil merinding ketakutan, Chan menjawab kalau ia harus pergi dulu ke rumah kakaknya dan ia berharap bisa kembali dengan selamat. Kemudian, diperlihatkan Chan yang sedang pergi berkunjung ke rumah kakaknya. Ia juga membawa hadiah untuk Sojun, namun Ibu Sojun mencurigai kalau itu adalah sogokan. Ia kemudian menyuruh Chan menunjukkan ponselnya untuk memastikan apakah ia sudah menyimpan nomornya. Dengan cepat, Chan langsung menunjukkan kalau ia sudah menyimpan nomor kakaknya. Ibu Sojun pun mengatakan kalau Chan telah lulus dan mempersilahkannya masuk. Ayah Sojun kemudian menyapa Chan karena sudah lama tak bertemu. Chan pun menyapanya balik dan juga menyapa Sojun keponakannya. Sojun membalas sapaan dengan melambaikan tangannya dan dalam hati berkata kalau pamannya telah selamat. Saat membicarakan tentang Sojun, Chan berkata siapa yang menyangka kalau Sojun akan menjadi sangat terkenal setelah terakhir kali ia melihatnya. Ibu Sojun kemudian mengatakan kalau itu hanya alasan karena tidak mengenali keponakannya sendiri. Chan juga mengatakan kalau semua bayi terlihat hampir mirip jadi ia tidak menyadarinya.
Ibu Sojun kemudian mengatakan kepadanya untuk segera mengangkat teleponnya mulai sekarang. Chan dengan senang hati menyetujui permintaan itu. Ia juga menasihati Chan untuk tidak bekerja lembur hari ini dan pulang lebih awal. Namun, Chan sedikit kesulitan menyetujui permintaan itu. Ia tidak bisa melakukannya karena itu perusahaan baru dan mereka belum mempunyai banyak karyawan. Ia juga baru bergabung 3 minggu yang lalu dan di sana ia menjadi direktur sekaligus manajer. Chan perlu mendapatkan grup idol baru untuk segera debut. Tetapi mereka memiliki jadwal tampil di program musik bulan depan. Jadi, ia akan sangat sibuk untuk mempersiapkannya dan tidak berpikir bisa pulang sebelum siaran itu. Ibu Sojun memahami keadaannya dan menanyakan apakah ia sudah makan. Chan menjawab kalau ia sudah makan. Ibu Sojun pun menyuruhnya meminum kopi terlebih dahulu sebelum ia pergi. Dalam hatinya, Chan merasa lega karena badai telah berlalu. Chan kemudian memberikan snack rasa pisang kepada Sojun dan ia sangat menyukainya hingga matanya bersinar. Ayah Sojun kemudian bertanya tentang acara apa yang sedang dipersiapkan Chan. Ia menjawab kalau itu adalah acara untuk boyband yang tidak populer jadi mereka belum punya satupun penggemar. Mereka hanya pernah mendapatkan kesempatan tampil di sebuah siaran musik sebagai pengganti dari grup lain. Chan ingin mereka lebih dikenal dan berusaha melakukan berbagai cara untuk mewujudkannya. Ibu Sojun langsung menyela dengan berkata bahwa mereka bisa menggunakan popularitas Sojun. Chan sedikit ragu apakah tidak masalah memanfaatkan keponakannya. Tetapi Ibu Sojun bertanya apakah ia benar-benar tidak akan melakukannya. Chan akhirnya mengakui kalau kakaknya benar dan memutuskan untuk menggunakan popularitas Sojun. Dalam hati, Ibu Sojun bergumam kalau Chan dulu mengalami masa yang sangat sulit saat menganggur. Sepertinya Chan akhirnya menjadi sangat bersemangat setelah mendapatkan pekerjaan, jadi ia ingin sedikit membantunya. Tiba-tiba, ayah Sojun mengatakan kalau ia mengizinkan Chan menggunakan popularitas Sojun. Sojun pun juga melambaikan tangannya seolah-olah menyetujuinya. Sojun sangat senang karena tidak menyangka bisa tampil di acara TV lebih awal. Namun, Ibu Sojun sedikit khawatir karena pasti akan ada banyak orang mulai membicarakan Sojun. Suaminya pun menggenggam tangannya dan meyakinkannya kalau itu tidak masalah. Ayah Sojun berkata bahwa mereka berdua selalu sibuk. Jadi ini satu-satunya kesempatan mereka untuk merekam Sojun sepanjang hari, dan itu akan menjadi kenangan berharga bagi mereka. Chan dan Sojun pun menyaksikan momen romantis itu. Chan kemudian berkomentar kalau mereka berdua masih seperti pengantin baru. Kemudian, terlihat seorang pria bernama Kevin Kim yang terkesan dengan iklan Sojun yang memiliki efek besar. Ia adalah seorang rapper dari grup Brown Black dan merupakan blasteran Korea Amerika. Di sampingnya terlihat vokalis utama dari Brown Black yaitu Park Sojin, yang sedang sibuk menyiapkan syuting 3 hari lagi. Sojin kemudian menyuruh Hwang Yejun yang sedang tidak sibuk untuk membaca buku kisah anak-anak. Yejun yang seorang subvokalis langsung mengantuk hanya dengan melihatnya. Sojin lalu berkata kalau setengah isi buku itu adalah gambar jadi seharusnya cocok dengan seleranya. Mendengar itu, Yejun pun tampak lebih bersemangat untuk membacanya. Kemudian, Choi Shion, dancer utama Brown Black, bertanya kepada Sojin apa yang harus ia lakukan. Sojin menyuruhnya pergi membeli mainan yang disukai bayi dari toko serba ada. Shion bertanya seberapa banyak yang boleh ia beli, dan Sojin menjawab kalau tidak ada batasan. Ide nakal pun muncul di benak Shion untuk membeli sesuatu juga untuk dirinya. Tetapi kemudian, Sojin berkata kalau Sojun tidak menyukai mainan yang ia beli, maka ia tidak akan bisa menggunakan barang elektronik dalam waktu lama. Shion terkejut dan bertanya berapa lama ia tidak boleh menggunakan barang elektronik. Dengan senyumannya, Sojin menjawab bahwa jika ia gagal, mungkin selamanya. Sebab, masa depan Brown Black bergantung pada syuting ini. Hari syuting pun akhirnya tiba. Chan kemudian menelepon Sojin dan menanyakan apakah mereka sudah siap. Sojin menyuruhnya menunggu sebentar. Chan meminta mereka naik jika sudah siap dan memperingatkan kalau ada kamera di sana. Mereka pun saling memberi semangat dan bertekad melakukan yang terbaik hari ini. Saat sampai di atas, mereka menyapa Sojun dan orang tuanya dengan lantang sembari memperkenalkan diri sebagai Brown Black.
Ayah Sojun menyapa balik dan berkenalan dengan mereka. Chan lalu mengenalkan kakaknya yang merupakan ibu dari Sojun. Mereka pun terkejut karena ternyata ia adalah orang yang berteriak keras waktu itu. Mereka kemudian memperkenalkan diri masing-masing. Dalam hati, mereka mengakui kalau Ibu Sojun sangat cantik dan berbeda jauh dari Pak Direktur. Ibu Sojun kemudian menyapa mereka dan memperkenalkan dirinya. Setelah itu, Chan mengatakan bahwa ada tamu lain yang seharusnya sudah datang. Ia lalu memperkenalkan Dr. Kim Hwaryeon yang merupakan saudari dari kepala PR perusahaannya dan juga seorang dokter anak. Ibu Sojun terkejut dan menanyakan alasan Chan memanggil dokter untuk syuting. Chan menjawab bahwa karena Sojun harus syuting dengan orang asing dan tanpa orang tuanya selama 48 jam ke depan. Jadi setidaknya harus ada dokter agar mereka bisa lebih tenang. Ibu Sojun tersenyum dan tidak menyangka kalau Chan sudah merencanakannya dengan begitu teliti. Dengan canggung, Chan berkata bahwa sejujurnya, semua ini adalah saran dari Sojin.